Aku harus tetap tersenyum. Novel karya Geoffrey bagian 16. Dinginnya hembusan angin malam sudah mulai terasa menutupi bumi. Nampak Farlan masih duduk di serambi belakang rumahnya. Ia sedang memikirkan sesuatu. Sayup-sayup terdengar nyanyian jengkrik-jengkrik malam. Entah lagu apa yang sedang mereka nyanyikan. Farlan masih saja duduk di atas kursi yang ada di serambi belakang rumah itu. Mbak Arca, ia tak bergerak sedikit pun. Perlahan Farlan berdiri, lalu berjalan menuju sudut pada pojokan serambi. Ia nampak membungkuk, mengambil selembar koran, lalu melipat-lipatnya hingga koran yang lebar itu menjadi mengecil, persis selebar kertas folio. Koran itulah sekarang yang dipegangnya pada kedua tangan, lalu mempertajam lipatan pada koran, kemudian menggulungnya, lalu nampak ia menyisipkan pada kantong belakang celana. Perlahan Farlan berjalan ke belakang rumah. Tak lama kemudian ia telah menghilang di telan kegelapan malam. Dalam kegelapan malam, Farlan terus berjalan meninggalkan desa Sukajadi. Ia bergerak menuju simpang masuk desa Sukajadi yang tidak begitu jauh. Tak lama kemudian tampaklah Farlan telah berada dekat simpang arah masuk desa Sukajadi. Perlahan nampak ia berjalan menuju rumah Pak Ilham. Dengan menelusup semak-semak kecil, Farlan telah berada di atas tembok pagar pekarangan Pak Ilham. Tampak ia melompat turun ke sebalik tembok. Setelah memperhatikan sejenak, ia dapat memastikan tidak ada pergerakan di sekeliling rumah Pak Ilham, si rentenir yang berkediaman di simpang jalan masuk desa Sukajadi. Nampak Farlan mendekati pintu belakang, mendorong-dorong daun pintu dari luar. Dengan sedikit mengerahkan tenaga dalamnya, ia dapat membuat jarak di sudut bawah pintu antara pintu dan dinding bergeser sudut bawah pintu itu hingga timbullah lubang yang membuat tubuhnya bisa menelusup ke dalam ruang dapur rumah Pak Ilham. Di dalam ruang dapur itu tampak gelap. Farlan meraba-raba, ia menemukan pintu arah ke ruang tengah. Perlahan Farlan mengulangi lagi bagaimana cara ia memasuki dapur itu tadi. Tampak ia berhasil dan sekarang ia sudah berada di ruang tengah rumah Pak Ilham tanpa merusak sedikit pun ruangan dan pintu-pintu yang ia lewati. Juga sedikit pun tidak ada bunyi yang timbul dari pergerakannya. Farlan nampak duduk pada sudut ruangan sambil memperhatikan sekeliling. Setelah merasa yakin aman,
ia mencoba memegang tarikan pintu kamar yang tidak jauh dari situ. Ketika pintu terbuka tanpa suara, dilihatnya Pak Ilham dan istrinya sedang tidur. Parlan sambil menghela napas, pelan-pelan ia mendekati sebuah lemari, mencoba membuka perlahan-lahan, tapi ia tidak menemukan apa yang ia cari. Kemudian ia melihat sebuah meja kecil di samping lemari. Kebetulan meja itu mempunyai beberapa buah laci. Satu persatu laci-laci itu ditariknya dengan perlahan-lahan. Dua sudah laci dibuka, ia tidak menemukan yang ia cari. Ketika ia melihat di bawah masih ada satu lagi laci yang agak besar, kembali ia coba menarik laci itu hingga terbuka dan pandangannya nampak leluasa. Kebetulan lampu pada kamar itu tidak terlalu gelap. Setelah mengangkat satu persatu surat-surat yang berada di dalam laci itu, tampaklah apa yang ia cari ada di situ. Parlan mengambil selembar amplop besar yang bertuliskan namanya. Kemudian ia mengambil koran yang tadi dilipat di dalam kantong belakang, meletakkan pada tempat surat yang ia cari tadi, hingga sekarang koran itu berpindah posisi sebagai pengganti surat yang ia ambil dari dalam laci itu. Yang diambil Parlan tidak lain dan tidak bukan adalah surat tanah miliknya yang digadaikan oleh Bu Kartika kepada Pak Ilham, yang menjadi senjata bagi Pak Ilham untuk mengambil alih rumah warisan milik orang tuanya itu. Dengan bangga, Parlan nampak meninggalkan rumah Pak Ilham sambil memperhatikan sekelilingnya. Pada lampu belakang yang agak terang, ia mengeluarkan amplop, membuka, memeriksa. Benar, inilah barang yang ia cari-cari. Setelah memastikan posisinya aman, berlahan-lahan Parlan meninggalkan rumah Pak Ilham. Sebelum subuh, ia sudah berada di dalam kamar di rumahnya sendiri. Setelah memeriksa dan memastikan keaslian surat tanah yang baru saja dijemputnya dari rumah Pak Ilham, ia tampak menyimpan surat itu pada tempat yang diyakini aman. Kemudian ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang, di mana setiap ada waktu luang, ia selalu membaringkan dirinya di atas ranjang ini. Namun ia ingat bahwa malam ini ia belum lagi mengasah keahliannya. Maka tampaklah Parlan duduk bersila di lantai kamar itu sambil memejamkan mata bagaikan arca. Ia kembali melatih dirinya dalam pengembangan tenaga dalam yang sudah dibimbingkan kepadanya oleh mendiang ayah sejak ia masih kelas 1 SMA dulu. Tak lama azan subuh terdengar berkumandang dari masjid yang setiap subuh selalu didatangi oleh Parlan untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Tidak berbeda dengan pagi ini, Parlan juga mendatangi masjid untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Setelah kegiatan usai, barulah ia kembali ke rumah untuk mempersiapkan diri menghadiri kegiatan rutinitasnya, yaitu ke sekolah setiap hari. Di dalam ruangan belajar kelas 3, Parlan menemukan beberapa orang kawan-kawannya sudah terlebih dahulu datang. Dilihatnya Ranti sedang asik menulis di atas meja yang berada
persis di depan meja Parlan. Ia berlahan-lahan menemui Ranti, namun Ranti masih saja sibuk. Oh, belum siap ya Ran? Sedikit lagi Lan, kalau tidak siap nanti bisa berabe. Di rumah ngapain aja Ran? Waktu banyak di rumah, kok waktu di sekolah yang disita untuk mengerjakan PR. Berapa lama sih mengerjakan PR di rumah? Lupanya itu yang jadi masalah Lan. Memangnya apa sih yang kepikirin Lan sampai PR kewajiban sekolah itu aja bisa lupa? Hehe, mau tahu urusan orang? Bersambung.